Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dineriani dengan NIM 22143081. Saya dari jurusan Asuransi Syariah semester 4 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Asuransi Umum Syariah yang berjudul Underwriting Asuransi Konvensional versus Underwriting Asuransi Syariah. Adapun judul di sini adalah Underwriting Asuransi Konvensional versus Underwriting Asuransi Syariah. Baiklah, langsung saja di sini ada Underwriting Asuransi Konvensional. Dalam asuransi konvensional, underwriting dilakukan untuk memilih mana objek risiko yang ditanggung dan mana yang tidak. Ini berarti seorang underwriter akan membuat suatu penilaian berdasarkan semua risiko yang diajukan kepada perusahaan, yang diperkirakannya secara kolektif akan menguntungkan. Kemudian, underwriter juga akan menentukan besarnya premi dan nilai deductible dan lain-lain, yang sepadan dengan nilai antisipasi klaim dari tertanggung, biaya manajemen dan akuisisi, dan yang juga dianggap paling penting harus diperoleh keuntungan underwriting untuk perusahaan. Adapun berikut ini adalah persamaan dasar underwriting untuk asuransi konvensional. Bisa dilihat dari rumus yang di atas bahwa rasio biaya akuisisi ditambah rasio klaim ditambah rasio biaya manajemen sama dengan rasio gabungan atau combined operating ratio. Apabila COR lebih kecil dari 100%, maka profit margin underwriting adalah 100% dikurangi dengan COR. Sebaliknya, jika COR lebih besar dari 100%, maka kerugian underwriting adalah sama dengan COR dikurangi 100%. Dari uraian dan persamaan underwriting di atas, paling tidak muncul dua permasalahan dilihat dari sudut pandang asuransi syariah. Yang pertama adalah beberapa orang atau organisasi yang sangat membutuhkan proteksi bisa tidak mendapatkan proteksi yang dibutuhkan apabila underwriter orang atau organisasi ini tidak akan memberikan hasil underwriting yang positif. Dan yang kedua adalah bahkan setelah memilih kelompok yang seharusnya mewakili orang atau organisasi yang diperkirakan akan memberikan keuntungan, underwriter akan tetap dapat mengalami berbagai kerugian yang signifikan, seperti terlihat dari data statistik industri di Amerika Serikat selama 28 tahun terakhir, di mana telah membuktikan hal tersebut dan menunjukkan bahwa hanya 2 tahun dari 28 tahun underwriter berhasil memperoleh keuntungan atau COR di bawah 100%. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tidak hanya teori underwriting konvensional yang tidak lagi valid atau tidak layak dengan kebutuhan saat ini, melainkan juga secara sengaja para underwriter asuransi konvensional di negara maju telah mengabaikan teori dan disiplin ilmu mereka dan sangat mengandalkan perolehan pangsa pasar dan juga mengandalkan pendapatan investasi untuk kompensasi kerugian. Underwriting ini berarti bahwa underwriter konvensional telah mengabaikan koridor bisnis mereka, yaitu pola underwriting yang bijaksana. Lebih jauh lagi, di negara-negara maju tersebut, investasi asuransi konvensional cenderung untuk terlalu mengandalkan investasi dalam bentuk deposito, sehingga nyata bahwa asuransi konvensional sangat kental terpengaruh oleh praktik-praktik yang mengandung riba. Selanjutnya ada judul yang kedua adalah Underwriting Asuransi Syariah. Underwriting asuransi syariah mempunyai tujuan yang sangat berbeda. Konsep dasarnya adalah memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil di antara para peserta yang secara relatif homogen.
Dengan dasar pemikiran ini, melalui asuransi syariah, diharapkan para peserta tolong-menolong satu sama lain disertai dengan adanya perlindungan yang sifatnya mutual, maka semua peserta akan merasa aman dan menikmati perlindungan yang mereka butuhkan. Dengan tujuan tersebut di atas, maka peran underwriter asuransi syariah diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menetapkan resiko yang relatif homogen dalam suatu kelompok peserta atau calon peserta. Yang kedua, menetapkan ruang lingkup perlindungan yang dibutuhkan oleh para peserta atau calon peserta dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, menetapkan estimasi biaya secara keseluruhan yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada para peserta tersebut. Dan yang terakhir ada mendistribusikan skema kontribusi yang proporsional dan adil yang selayaknya menjadi beban dari setiap peserta. Adapun di sini persamaan underwriting asuransi syariah yang mewakili sebuah model wakalah. Ada rasio ongkos risiko murni ditambah dengan rasio biaya akuisisi dan ditambah dengan rasio biaya wakalah operator sama dengan 100%. Dengan menggunakan model underwriting asuransi syariah dan persamaannya atau terutama model wakalah, kita dapat melihat dengan jelas bahwa peserta sebenarnya tidak harus dipilih oleh operator. Sekumpulan peserta yang sulit memperoleh perlindungan yang wajar dari asuransi konvensional dapat bekerja sama satu sama lain untuk saling memberi perlindungan dengan bantuan operator asuransi syariah. Hal ini juga mirip dengan sejarah lahirnya P dan I Club Oil Insurance Limited dan Ren A Captive. Maka melalui konsep ini, semua peserta yang memenuhi syarat di dalam suatu kelompok yang relatif homogen akan mendapatkan perlindungan yang dibutuhkannya masing-masing dengan biaya kontribusi yang berimbang atau proporsional dengan tingkat resikonya. Pada saat yang sama, operator asuransi syariah tidak terekspos pada kerugian underwriting. Satu-satunya kemungkinan di mana para operator asuransi syariah dapat merugi hanyalah apabila mereka tidak dapat mengelola operasi secara efisien, sehingga pengeluaran biaya melebihi pendapatan wakalah yang diterimanya. Tetapi proses tersebut merupakan bagian dari resiko bisnis yang tidak dianggap sebagai transaksi gharar. Untuk melaksanakan konsep underwriting asuransi syariah yang baik, tantangan bagi underwriter asuransi syariah adalah untuk menemukan jawaban-jawaban dari persoalan-persoalan sebagai berikut. Yang pertama ada bagaimana memilih dan menargetkan resiko-resiko yang relatif homogen dari kelompok peserta tertentu agar dapat memberikan skema pembagian resiko yang proporsional, adil, dan terjangkau. Dan yang kedua, bagaimana mengelola risiko secara keseluruhan di bawah skema yang mereka buat sehingga memberikan hasil underwriting yang relatif stabil dan terprediksi secara relatif akurat, yang pada gilirannya dapat diterjemahkan ke dalam perhitungan biaya kontribusi yang stabil dan terprediksi. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengatur operasional asuransi syariah secara efisien yang menghasilkan beban terkecil kepada para peserta, tetapi tetap memberikan perlindungan yang optimal bagi para peserta. Kesimpulannya adalah di dalam asuransi konvensional, underwriting dilakukan untuk memilih mana objek risiko yang ditanggung dan mana yang tidak ditanggung. Sebaliknya, jika underwriting dalam asuransi syariah adalah mempunyai tujuan yang sangat berbeda,
karena konsep dasarnya adalah memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil di antara para peserta yang secara relatif homogen. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf karena di sini saya juga masih belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.